Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Di kesempatan kali ini kita akan membahas inheritance pada PHP. Inheritance atau dalam bahasa Indonesianya adalah pewarisan. Inheritance atau pewarisan ini merupakan salah satu fitur atau manfaat atau keuntungan dari OP, Object Oriented Programming. Setiap OP pasti punya fitur inheritance atau pewarisan. Dan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa PHP itu merupakan bahasa pemrograman yang juga bisa mendukung Object Oriented Programming. Sebenarnya apa itu inheritance? Mari kita simak tayangan pada slide ini. Oke, apa itu inheritance atau pewarisan? Inheritance atau pewarisan adalah sebuah mekanisme di mana kita dapat menggunakan variabel, saya ulangi lagi, menggunakan variabel atau metode yang dimiliki oleh kelas induk kepada kelas anaknya. Jadi di inheritance ini nanti kita punya lebih dari dua kelas. Yang satu berfungsi sebagai kelas induk atau parent, yang satunya lagi berperan sebagai kelas anak atau child. Jadi di inheritance itu kita punya dua kelas, itu yang harus digarisbawahi. Yang kedua adalah di inheritance semua variabel dan metode yang dimiliki kelas induk itu dapat diwariskan kepada kelas anaknya. Itu jadi ya seperti kata pepatah ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh induk, oleh orang tua pasti akan menurun kepada anaknya. Di inheritance seperti itu. Jadi sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh induk atau parent class itu diwariskan juga kepada anaknya. Seperti kita ketahui kalau misalkan kita nikah sama orang Jepang, ya pasti anak kita nanti mempunyai karakteristik seperti orang Jepang. Misalkan kulitnya putih, matanya sipit, seperti itu. Nah, itu adalah konsep dari inheritance. Kenapa ada mekanisme semacam ini di OOP? Ya, tujuan inheritance adalah untuk mencegah redundansi tentunya. Mencegah redundansi atau mencegah duplikasi penulisan kode. Contohnya seperti ini. Bayangkan bila kamu memiliki kelas yang metode-metodenya hampir sama, baik jumlah maupun tujuan, serta memiliki variabel yang sama juga kegunaannya. Dalam OOP, kita dapat mencegah redundansi penulisan kode tersebut melalui inheritance. Kalau misalkan tidak menggunakan inheritance, berarti nanti kelas anaknya harus menulis lagi metode-metode atau variabelnya. Itu kan akan memperpanjang kode yang kita tulis dan tidak efektif. Kalau menggunakan inheritance, kita tinggal buat objeknya, lalu nanti metode maupun variabel tersebut sudah tentu akan diwariskan ke kelas anaknya atau child class-nya. Nah, ini contoh penerapan inheritance. Misalkan di sini kita punya sebuah kelas namanya kelas hero. Punya kelas parent atau kelas induk namanya kelas hero. Kelas parent atau kelas induk ini nanti dia memiliki anak, memiliki child class. Misalkan dia memiliki anak atau memiliki child class yaitu kelas Susanoo. Karena kan Susanoo juga termasuk hero kalau di Dota. Kemudian ada kelas Kyuubi. Terus ada kelas Sun Gokong. Jadi di sini kita punya kelas induk namanya hero. Kelas induk hero ini punya anak Susanoo, punya anak Kyuubi, dan punya anak Gokong. Secara otomatis metode maupun variabel yang ada di kelas hero tentunya pastinya akan diwariskan ke kelas Susanoo, ke kelas Kyuubi, dan ke kelas Gokong. Seperti itu. Ya, di kelas hero dia memiliki beberapa atribut atau variabel.
ada variabel nama, name, ada variabel health point, ada variabel magic point. Kemudian dia juga punya metode. Metode hero itu ada serang, sihir, dan tahan. Jadi kalau atribut itu adalah karakteristik yang menempel di kelas. Misalkan hero kan pasti punya nama ya. Hero atau pahlawan pasti punya nama. Terus hero ini juga punya kesehatan, punya poin kesehatan. Terus dia punya magic point, atau setiap dia nyerang itu damage-nya berapa, itu magic point-nya. Terus hero ini melakukan apa? Apa yang dilakukan hero ini disebut dengan metode. Jadi metode itu biasanya merupakan kata kerja seperti serang, sihir, tahan. Dan untuk metode ini kita menggunakan kurung buka, kurung tutup seperti ini. Jadi hero punya karakteristik atau atribut yang diwakili oleh variabel dan juga punya metode. Untuk mengimplementasikan inheritance, kita menggunakan keyword extends. Jadi tambahkan keyword extend ketika kita ingin melakukan inheritance. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah penerapan inheritance. Sekarang pertama yang harus dilakukan adalah kita membuat kelas induk terlebih dahulu atau parent kelasnya. Di sini seperti yang di slide sebelumnya, kita punya kelas namanya hero, kemudian dia punya variabel health point, magic point, dan name. Ini variabel-variabelnya. Kemudian di sini dia punya uh, sebuah tipe keluaran yaitu protected. Kalau protected itu dia bisa diakses di dalam kelas, dalam satu kelas, tetapi kalau diakses di luar kelas dia tidak bisa. Jadi nanti kita buat child kelasnya itu di dalam satu kelas dengan kelas hero. Lalu di sini kita punya metodenya adalah sihir, serang, dan tahan. Pokoknya ini tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, sudah dijelaskan, sudah ditunjukkan. Oke, di sini punya metode sihir, nanti dia akan menampilkan tulisan hero menyerang dengan sihir, hero menyerang biasa, hero bertahan dari serangan musuh. Lalu di sini kita buat function get health point. Ini digunakan untuk mengambil data poin kesehatan dari hero. Di sini juga ada fungsi get magic point, itu untuk mengambil data magic point dari hero. Ini kelas induknya ya, namanya hero. Ya, kemudian di sini kita buat kelas child. Jadi anaknya ada 3, yaitu ada Sun Gokong, Kyuubi, dan Susanoo. Nah, si Gokong ini dia mewarisi atau menginheritance kelas hero. Nulisnya seperti ini ya. Jadi Sun Gokong adalah kelas anak, extend hero, kelas induk. Jadi dia akan mewarisi semua karakteristik dan sifat dari kelas hero. Oke, seperti ini. Sun Gokong extend hero, Kyuubi extend hero, Susanoo extend hero. Nah, kemudian kita buat, ini namanya adalah constructor. Constructor adalah metode khusus yang ada di setiap kelas. Tanpa kita buat seperti ini, kelas pasti akan ada konstruktornya. Kalau di PHP tulisannya membuat konstruktor seperti ini. Kalau di Java itu konstruktor adalah metode yang namanya sesuai dengan nama kelas. Cuma kalau di PHP ya tulisnya seperti ini. Nah, karena tadi kita sudah menginstance, sudah mewarisi sifat dari hero, maka atribut-atribut yang ada di hero otomatis juga dapat dipanggil di kelas child atau kelas Sun Gokong. Misalkan nama, health point, dan magic point. Ini saya set namanya kan beda-beda ya, sesuai dengan nama kelasnya. Untuk health point juga masing-masing beda. Ada yang 9.000, ada yang 8.000, ada yang 9.800. Ini tergantung yang kita inputkan. Ini adalah variabel-variabel yang ada di kelas hero dan di
wariskan ke kelas anak, yaitu Sun Gokong, Kyuubi, dan Susanoo. Kemudian kita akan membuat objek dari kelas. Untuk membuat objek dari kelas, ya kita menggunakan keyword new. Kita menggunakan keyword new. Nanti rumusnya adalah ini nama objek sama dengan new nama kelas pakai kurung buka kurung tutup seperti ini. Jadi rumusnya seperti ini ya, nama objek pakai dolar taruh di PHP, kemudian sama dengan new pakai keyword new nama kelas kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat sebuah objek namanya Gokong, new Sun Gokong. Artinya ini adalah objek dari kelas Sun Gokong. Di sini Susanoo ini adalah objek dari kelas Susanoo. Kyuubi seperti ini adalah objek dari kelas Kyuubi. Untuk penamaan objek itu bebas, mau ditulis apa, mau dikasih nama apa bebas. Cuma saran saya itu kalau misalkan nulis objek itu disesuaikan dengan nama kelasnya biar kita nggak bingung kalau mau menggunakan objeknya. Misalkan Sun Gokong, nama objeknya Gokong, berarti sudah otomatis kita tahu bahwa ini objek untuk kelas Sun Gokong. Ya, terus ini menerapkan metode melalui objek. Setelah kita buat objek, nah terus kita bisa menerapkan metode-metode dari kelas hero. Ya, di kelas hero kan kita punya metode serang, metode sihir, metode tahan. Nah, ini tinggal kita panggil saja. Cukup kita tuliskan nama objek, panah, nama metodenya apa. Ya, seperti ini. Nanti dia akan menampilkan sesuai yang ada di kelas hero. Misalkan Gokong serang, Gokong sihir, Gokong menahan. Seperti itu. Ya, ini sangat gampang sekali ya untuk menerapkan metode. Yang penting kita sudah buat objeknya. Seperti ini. Oke, supaya lebih jelas lagi, saya akan langsung implementasikan dalam kodenya. Saya akan tunjukkan kodenya sebagai berikut. Oke, sekarang kita taruh kodenya dalam sebuah editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, di sini kita tambahkan sebuah kelas induk namanya hero. Untuk kodenya sudah kalian lihat di slide yang saya bagikan tadi. Oke, di sini kita punya 3 variabel, kemudian kita juga punya 3 metode. Kemudian di sini ada function get health point untuk mendapatkan nilai health point, lalu ada function get magic point untuk mendapatkan nilai magic point. Jadi ada 3 variabel, dia protected, jadi variabel ini hanya bisa diakses di dalam satu kelas. Di sini saya buat kelas hero.php, dan untuk child kelasnya atau kelas anaknya di sini saya taruh dalam satu kelas. Di sini ada kelas Sun Gokong extends hero. Jadi kelas Sun Gokong ini kelas anak, hero ini kelas induk. Sun Gokong mewarisi semua variabel dan semua metode yang ada di kelas hero. Oke, oleh karena itu di dalam konstruktornya tinggal dipanggil saja, tinggal digunakan saja untuk variabel nama DC Sun Gokong, untuk variabel health point DC 9700, untuk variabel magic point DC 1100. Sama halnya seperti kelas Susanoo dan juga kelas Kyuubi. Jadi tinggal digunakan saja variabelnya. Kemudian variabelnya ini nanti diisi sesuai keinginan kita. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat sebuah objek namanya Gokong untuk kelas Sun Gokong, buat objek Susanoo untuk kelas Susanoo, buat objek Kyuubi untuk kelas Kyuubi. Kemudian di objek di masing-masing objek kita panggil metodenya. Di sini ada metode serang, metode sihir, metode tahan. Karena kelas Sun Gokong sudah mewarisi metode yang ada di kelas hero, maka di objeknya tinggal kita panggil seperti ini.
Di Susanoo juga sama, di QB juga sama. Jadi ada serang, sihir, tahan. Jadi nanti harusnya yang ditampilkan adalah Sun Gokong menyerang dengan sihir, Sun Gokong menyerang biasa, Sun Gokong bertahan dari serangan musuh. Untuk Susanoo dan QB juga sama. Oke, sekarang coba kita buka di browser ya. Ya, ini tampilannya kalau kalau di run. Jadi saya menggunakan exam, menggunakan Apache. Oke, di sini karena tadi 3 metodenya kita panggil menggunakan masing-masing objek kelas, maka tampilannya seperti ini. Jadi muncul tulisan seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat lagi di kodenya kan di sini kita punya sebuah function atau sebuah metode itu ada get health point, get magic point. Nah, di sini kita belum tampilkan, maka di sini kita bisa tampilkan misalkan di dalam di dalam Gokong ini, misalkan kita tampilkan eh, nilai dari health point dan magic point dari Sun Gokong. Ya, tinggal kita panggil aja seperti ini. Ya, kita pakai echo. Lalu misalkan HP health point titik 2 spasi, lalu tambahkan objeknya yaitu Gokong seperti ini, lalu panah get health point. Kalau memanggil metode pakai kurung buka kurung tutup seperti ini, titik seperti ini, lalu kita kasih BR untuk memberikan enter atau spasi. Ini BR-nya dikasih petik. Oke, seperti ini, jangan lupa titik koma. Oke, ini untuk mendapatkan nilai dari health point Gokong. Jadi nanti yang ditampilkan adalah 9.700 ini. Untuk yang MP atau magic point itu sama, tinggal kita ganti saja untuk metodenya atau functionnya menjadi get magic point. Get magic point. Ya, seperti ini. Oke, kita coba dulu ya. Kita save, lalu kita tampilkan di browser. Oh, ada yang error di sini. Get, ini kurang T ya. Get magic point. Save. Lalu kita run lah. Ini dia akan mengambil nilai HP dan MP. Ini belum diubah. Ini MP. Oke, seperti ini. Pun halnya dengan Susanoo dan QB. Untuk mendapatkan nilai health point dari Susanoo, tinggal kita ganti saja nilai objeknya menjadi Susanoo. Ini juga Susanoo. Lalu untuk yang QB juga sama, tinggal ganti saja objeknya menjadi QB. Ini QB. Di save. Ya, nanti dia akan mendapatkan nilai dari health point dan magic point. Sekarang coba kita run. Ya, seperti ini. HP dan MP dari masing-masing anak kelasnya ya. Seperti itu untuk penerapan dari inheritance pada PHP. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kalian dapat memahaminya. Untuk source code-nya akan saya lampirkan di link deskripsi yang ada di bawah. Dan kalian bisa mungkin mengganti-ganti kelas nama kelasnya atau mengganti variabel atau mengganti metodenya. Silahkan dieksplor sendiri. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.